dengan tema Cinta Rasulullah. Silakan kita menuju ke depan. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Kori Nasional, yaitu Ustaz Muhammad Ilham Sabini, juara tingkat 1 Provinsi Gorontalo dan juara 1 tingkat SDN Kota Tangsel. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beranjak acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Nanan Said. Maaf ya lagi, sambutan yang pertama ini pembacaan kepanitiaan dari Bapak Romi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya semangat kayak Ustaz tadi ini. Yang saya hormati Ketua Al-Muhajirin Bapak Haji Nanan Said. Yang saya hormati Bapak Haji Yahya Sudaimi. Yang saya hormati Bapak Haji Majus selaku pengawas masyarakat. Yang saya hormati Ustazah Hadir Syekh versi MA yang sedang dalam perjalanan. Yang saya hormati Camat Serpong Utara yang baru yaitu Bapak Haji Mahmud SPD NN. Yang saya hormati Bapak Lurah Lubang Ridwan Arifin SPNN. Yang saya hormati Ketua RW 007 Pak RW Yanto beserta para ketua RT di lingkungan RW 006 dan 007. Puji kita syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kemampuan serta kesempatan untuk sama-sama dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat dari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga yang saya hormati para jamaah ibu-ibu dan jamaah bapak dan pada seluruh perwakilan masjid di sekitar kelurahan Jumpa. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada jamaah sekalian dan para donatur yang telah mengulang sehingga berjalannya acara Maulid Nabi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua kebaikan dan doa kalian Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan Maulid Nabi ini akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mudah nanti menjalankan segala sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan menambah kecintaan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad dan senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita. Baik, tidak panjang lebar karena saya punya sambutan pada kesempatan ini sambil menunggu kehadiran Bapak Lurah dan Bapak Camat yang sedang menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Al-Aqsa. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah membantu berpartisipasi di kesuksesan dan pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi pada kesempatan. Terlebih saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Nanan Said MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli
Yang kami hormati Presidium Masjid Sidralumah, Bapak Ustadz Sukiat Nabila sudah hadir. Para ketua DKM dari 11 masjid di Sumatera Utara alhamdulillah juga pada hadir. Dari Al-Asri, dari Al-Baina, Al-Hidayah, dan Rahman yang jauh hadir. Alhamdulillah. Guru kami Ustadz Mukmin, Habiji, Ustadz Sodikun. Jangan hormat juga Dewan Penasehat kami yang tidak lepas-lepasnya mendampingi kami dalam pelaksanaan program masjid. Ada Bapak Haji Elo, ada Bapak Haji Yunus, Bapak Haji Kamal lagi di Jawa. Pada jamaah seluruhnya yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam mari kita limpahkan kejujuran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Romli dan panitia yang lainnya yang telah mempersiapkan satu bulan yang lalu sehingga terselenggaranya acara ini dengan baik. Mudah-mudahan dapat dilakukan berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang tentunya mensupport acara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa material maupun non material. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mohon maaf jika dalam penyambutan tempat dan sebagainya kurang mohon juga itu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memiliki program-program yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah sudah berjalan, mohon dukungannya. Dari mulai bulan September kita sudah mengumpulkan dana untuk pembelian mobil ambulan, alhamdulillah sudah terwujud. Ini baru mulai ambulan semalam kemarin dari Banyumas. Ada orang lagi dibawa ke Banyumas pulang siang kemarin. Selain ini juga kami dibawa ke komunikasi Bapak Yaya juga mengadakan sambutan beras tiap bulan. Alhamdulillah sekarang rata-rata tiap bulannya sudah mencapai 100 kurang lebih 115 paket. Satu paketnya 5 kg beras. Mudah-mudahan isi pomah terus. Yang ketiga juga kami juga mengadakan sambutan kematian. Ya, di samping ambulan yang mengantarnya, di samping atribut untuk mayatnya, juga kami disantunan per jiwa yang meninggal 1 juta rupiah. Mudah-mudahan ini semua dari Bapak Ibu, oleh Bapak Ibu dan untuk Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kami juga belum kami launching di depan masjid. Harapannya nanti di bulan puasa, pada bulan Maret ya, Februari puasa, kita sudah terbentang di ujung sini sampai ujung sana ada tenda tinggi yang menutupi jalan dan depan masjid. Alhamdulillah kami mencoba mengambil dana atau permohonan dana keluar. Menurut catatan sementara sudah mendapatkan 30 berapa aja? Catatannya 37 juta dari 55 juta yang kita anggarkan. Berarti kekurangan sedikit lagi ya. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan ini bisa tercapai. Buat apa? Nanti tenda itu 1 bulan kita panteng di puasa supaya sinar puasanya kelihatan, terasa. Ya. Lalu seandainya ada warga yang mau hajatan, tidak usah mewah, pakai saja gratis. Asal mau pasang sendiri. Ya Bu ya? Itu harapan kami. Nanti di bulan Idul Adha kita pinjam ke RT, pasang itu selama 1 minggu sampai akhir. Itu mudah-mudahan ini terwujud. Kita tinggal menyisakan kurang lebih sekitar 25 juta lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya demi kemaslahatan kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya selama 1 tahun kurang lebih nanti di bulan Oktober 15
masjid kita terasa besar. Karena apa? Cuma 6 baris. Lumayan tuh. 6 baris kali 34. Masih terbanyak kan di Jelupang. Ya Pak ya, di seluruh utara, di masing-masing lain. Maka dari itu, kita yakin suatu saat saya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sudah ketua DKM mengajak kepada warganya untuk sholat berjamaah? Maka kesempatan ini ibu-ibu mohon disupport bahwa bapaknya kalau subuh atau waktu-waktu yang lain suruh ke masjid. Karena bagi laki-laki dewasa sholatnya harus berjamaah di mana? Di masjid. Jangan diempet suruh ke masjid. Tahu ya? Nah, setiap Jumat anak-anaknya di sini kurang lebih kita jangan tahu. Ada 130-an ikut ngaji. Kalau hariannya 3 baris, tapi kalau malam Jumat ada 130 lebih. Sama perempuan itu rata-rata 25 anak-anaknya. Saya tanya, oh bapaknya mana? Dari sekian banyak ini bapaknya kena dari 10 orang yang di sini. Masih untung nggak anaknya ikut sholat? Masih ya? Nah, maka dari itu, ayo tidak alasan lagi kalau subuh tidak alasan. Kalau zuhur bekerja, kalau asar baru pulang kan capek, maghrib kecapean dan isya ngantuk, subuh nggak ada alasan. Ayo, mestinya masih penuh kalau subuh itu. Betul nggak Bu? Ya, itu barangkali Bapak Ibu yang perlu disampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata kurang berkenan. Ibu-ibu Bapak sekalian, kalau ada masukan mohon maaf Pak, jangan di grup ya. Kalau ada masukan buat masjid ini, japri saya langsung. Japri saya langsung, soalnya kalau di grup orang salah paham. Tujuannya bagus, malah jadi kurang bagus. Kalau ada masukan saya terbuka tuh. Kalau salah saya salah, kalau perbaiki saya perbaiki. Tolong japri saya. Ya, apa itu masalah keuangan, atau masalah kebersihan, atau masalah solusi misalkan, atau masalah iman, atau masalah kegiatan, tolong japri saya. Insya Allah saya terbuka. Jadi ya, bahwasanya jangan ikut sekali lagi suka menimbulkan salah paham. Kalau salah paham timbulnya dari benar. Itu barangkali harapan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi kembali yang akan dilakukan oleh Ananda Syahdan Abiman, juara pelajar sekolah Tangsel. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Hadirin mukarram yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para asatidz, para habaib, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Jelupang. Alhamdulillah beliau sudah membersamai saya dari acara yang pertama sampai dengan acara yang kedua ini. Kemudian yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mujahirin, mohon maaf, Al-Mujahirin. Dan kalau saya kira gini, ibu nggak mengingetin. DKM Masjid Al-Mujahirin Bapak Haji Nanang Sayuti yang saya hormati. Beliau dulu seangkatan dengan saya ketika saya pelajaran bareng-bareng dengan beliau, ketemu lagi sekarang. Kemudian yang saya hormati Ketua DKMI Haji Yahya Sayyid, sama Ustaz pimpinan saya. Kemudian juga Ketua Presidium PSMN Haji Suhad. Kemudian juga Ketua RW 06 Kapal Romli, Ketua RW 07 Bapak Yanto, dan saya juga dikawal sama Babinsa dan Binamas Kelurahan Jelupang yang saya hormati, para tokoh masyarakat RT RW, kemudian juga hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, puji beserta syukur sama-sama malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Sholawat beriring salam tak lupa sama-sama kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengkaumkannya alladzi akhrajan nas min adh-dhulumati ila nur. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini saya dapat bersilaturahim di Masjid Jami Al-Mujahirin. Ini pertama kali saya
mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di wilayah Serpong Utara, khususnya yang ada di Kelurahan Cilupang. Karena kurang lebih 1 bulan saya bertugas di Serpong Utara, dan alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu dengan jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan silaturahim saya pada malam hari ini menambah persaudaraan di antara kita. Kalau nanti ketemu di jalan kita bisa tegur sapa, ketemu di tempat kopi kita saling tegur sapa. Saya nama Makmum, orang Pondok Aren asli. Saya tinggal di Pondok Aren karena di Kelurahan Cilupang Utara. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau mau ke Pondok Aren, yang mau main ke Bintaro, main ke pinggiran Bintaro, bisa saya dampingin nanti. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita semua dapat hadir memenuhi undangan panitia. Saya sangat mengapresiasi sekali buat panitia yang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan Maulid pada malam hari dengan baik. Peringatan Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini, kita semua dapat hadir, ini membuktikan kecintaan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak cinta, nggak mungkin kita hadir di tempat yang mulia ini. Kita hadir ini adalah bukti kecintaan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diminta untuk terus melantunkan sholawat di setiap saat, di setiap 5 waktunya. Kita diminta untuk terus bersalawat, apalagi saat ini ada di bulan Maulid. Kenapa kita harus bersalawat? Karena terus terang saja, tujuan daripada kita bersalawat adalah agar nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya Nabi Muhammad yang akan bisa memberikan syafaatnya di yaumil kiamat. Makanya kita diminta untuk terus memandangkan sholawat kepada Nabi kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban penceramah kita. Saya lanjut ya. Udah pandangannya ke sono kan. Tak kasih Nabi kita akan menyampaikan tausiah. Ini kesini dulu, lihatnya kesini dulu. Ya Bu ya. Kesini dulu. Saya mau tahu di sini, aku nonton. Ya. Yang di mana tadi ya? Jadi bukti kita cinta kepada Nabi, kita terus mengumandangkan sholawat. Ya. Kemudian bukan hanya sholawat yang harus kita kumandangkan di setiap saat, di setiap waktu, tapi bagaimana kita bisa mencontoh akhlaknya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah uswatun hasanah, pemberi tauladan yang baik kepada kita semua. Di momen peringatan malam hari ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita terus kumandangkan salawat di setiap saatnya, di setiap 5 waktu. Selanjutnya, saya atas nama pemerintah Kecamatan Serpong Utara berterima kasih dengan kegiatan peringatan Maulid yang ada di wilayah Cilupang ini. Ini luar biasa. Ini membuktikan jamaah yang hadir ini adalah membuktikan cintaannya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini, dengan harapan agar keimanan dan ketakwaan kita bertambah, keimanan dan keyakinan kita mencintai Rasulullah semakin berkembang. Ya. Selanjutnya terkait dengan agenda kegiatan pemerintahan, saya mohon dukungan, mohon support dan mohon doanya agar kami
kemudian juga dari segi sosialnya, kemudian juga dari segi kesehatannya dan pendidikannya. Ini kami upayakan terus bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Ini kami terus upayakan bagaimana caranya masyarakat kita ini bisa menikmati hasil kegiatan program pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya yang ada di Kecamatan Serpong-Utara. Doa dan dukungan dari masyarakat semua ini sangat kami harapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kami terus bisa memperbaiki pelayanan kami kepada masyarakat di wilayah Serpong-Utara ini adalah tujuan kami. Tujuan kami bagaimana caranya kami semua bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat kami. Dan selanjutnya saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, karena akhir-akhir ini di wilayah kita sering terjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya anarkis. Ada tawuran, ada balapan motor liar, kemudian juga ada narkoba. Di peringatan Maulid ini saya mengajak dan meminta kepada seluruh masyarakat dan ibu-ibu agar bisa mengawasi putra-putrinya ketika jam 10 malam agar coba diawasi kembali, ditanyakan kembali di mana ada posisinya ketika jam 10 malam. Kita khawatir dengan kondisi saat ini, generasi Gen Z, ya, ini sudah banyak yang mengkhawatirkan. Nah, oleh karenanya peran kita semua, peran Bapak Ibu kita semua dalam rangka bagaimana membina dan mengarahkan remaja-remaja kita untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi, ini adalah harus kita lakukan secara bersama-sama, ya. Dan semoga peringatan Maulid malam hari ini yang kita lakukan, yang kita laksanakan, ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kita berharap wilayah yang kita banggakan ini, wilayah yang kita cintai ini, dengan seringnya kita memperingati kegiatan-kegiatan Islam, kegiatan peringatan Maulid, kampung kita ini, wilayah kita ini menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan wilayah kita menjadi wilayah Badatul Thayyibatul Ma'ruful. Tapi sekalian ini saja sebagai sambutan dengan saya dengan camat yang baru, dan insya Allah kami akan terus melakukan silaturahim di kegiatan-kegiatan berikutnya. Insya Allah kami sudah berupaya dan sudah dengan rekan-rekan kami, dengan mitra kerja kami semuanya ingin terus bisa menjadi dan bisa melayani masyarakat dengan sepenuh dan sebaik-baiknya. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang tidak tersusun dengan rapi, banyak kata-kata yang salah. Atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat atas sambutannya. Di acara selanjutnya yaitu acara ini, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Habib Geis Asdaq LCMA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan
mempertemukan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini mendatangkan setiap dari kita ucuran rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin, Bapak Haji Nanang Sayuti, Bapak anggota DPRD Tangsel, Bapak Peter Abdul Karim, Bapak Lurah, Bapak Camat, Ketua Badan Wakaf, RT RW, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua diberikan kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya di depan Ka'bah, sa'inya Shafa Marwah, mabitnya di Mina dan Musdalifah, total jumrah ula usra dan Aqabah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama misalnya anak istri soleh-solehah, hidup istiqomah. Bagi yang berani istri 3 dikontrakin rumah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Saudara, memperingati Maulid Nabi ini adalah merupakan perintah Allah. Kontras dengan apa yang sering disampaikan sebagian manusia. Di dalam surat Maryam ayat ke-33 dan juga ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengucapkan selamat hari kelahiran. Pada ayat ke-15 Allah berfirman, "Wassalamun alaihi yauma wulida." Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Saya izin tanya, kira-kira selamat hari lahir itu bahasa Inggrisnya apa? Happy birthday. Silakan buka kalau nggak percaya. Secara tekstual, nggak perlu ditafsirkan, nggak perlu ditakwilkan. Lugas dan gamblang Allah Subhanahu wa taala mengatakan selamat hari lahir bagi Yahya. Lalu ada yang menjawab, itu kan pada saat dilahirkan aja, Bib. Nggak setiap tahun, Bib. Nanti dulu. Coba saudara buka ayat ke-33-nya. Allah berfirman, "Wassalamu alayya yauma wulidtu." Nabi Isa mengatakan, selamat hari lahir bagi saya pada saat saya itu dilahirkan. Ini Nabi Isa sudah dewasa mengucapkan selamat hari lahir bagi dirinya sendiri. Jadi secara tekstual, kalau ada orang mengatakan nggak ada dalil yang mengucapkan selamat ulang tahun, berikan saja kepada orang itu surat Maryam ayat 15 dan 33. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita mau beli mukena aja ribet. Ibu-ibu yang sudah check out toko oranye, kalau kita belanja, kadang-kadang belanja yang jual ini bikin ribet. Istri saya pernah beli mukena, ditanya, "Mohon maaf, ini buat hadiah ya?" "Iya." "Buat hadiah apa dulu?" "Kalau hadiah naik jabatan boleh, kalau hadiah dapat pekerjaan boleh, tapi kalau hadiah karena merayakan tahun nggak boleh." Saya tanya nih sama Pak Camat, Pak Lurah, para pejabat yang hadir, anggota DPRD, mendingan ditambahin umurnya apa ditambahin jabatannya?
Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami puasa hari Senin?" Maka beliau menjawab, "Dzalikal yaumul ladzi wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Secara sejarah memang peringatan Maulid Nabi seperti sekarang tidak ada yang seperti ini di zaman Nabi. Tapi catatan hukum Islamnya, tidak semua ibadah yang tidak diajarkan Nabi lantas menjadi haram. Betul? Saya kasih contoh. Dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat jadi imam di Masjid Kuba. Beliau rakaat pertama kalau jahar baca kulhu, baru baca surat lain. Rakaat kedua baca kulhu lagi, baru baca surat lain. Kira-kira kalau Imam Al-Muhajirin begitu diprotes ya? Pasti diprotes. Sama, sahabat ini diprotes oleh sahabat yang lain. Kata yang lain, imma an taqra'a biha aw tada'aha wa taqra' bi suratin ukhra. Mas, ibaratnya begitu. Kamu baca ini kulhu aja. Jangan ditambahin surat yang lain, atau kamu baca surat yang lain jangan dicampur sama kulhu. Kata laki-laki ini, wallahi saya tidak akan meninggalkan kulhu. Datang Nabi, sahabat ngadu, "Ya Rasulullah, ini imam rada aneh, tiap rakaat bacanya kulhu terus, kemudian diikuti dengan surat yang lain." Didatangi oleh Nabi, bukan dihakimi, bukan dihina, bukan dikatakan ahli bid'ah, tapi Nabi bertanya, "Kenapa kamu baca kulhu?" Orang tersebut menjawab, "Li'anni uhibbul ikhlas," karena saya cinta dengan surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu kepada qul huwallahu ahad memasukkan kamu ke dalam surga. Ini dalil bahwa tidak semua ibadah yang tidak dilakukan di zaman Nabi oleh Nabi itu dilarang. Kemudian dijawab, "Bib, wajar, mereka itu sahabat Nabi." Kita jawab lagi, turunkan hadis bahwa tidak setiap ibadah yang dilakukan sahabat Nabi itu lantas diafirmasi oleh Nabi. Ada dulu sahabat Nabi bilang, "Saya mau puasa aja, nggak mau buka." Ada lagi yang bilang, "Saya sholat malam dan nggak mau tidur." Ada lagi yang bilang, "Saya tidak mau menikah." Apa reaksi Nabi? Apakah karena lantas mereka sahabat Nabi lantas benar? Tidak. Tidak. Kata Nabi, "Ini orang pada ngapain sih? Saya ini puasa tapi saya buka. Saya ini sholat malam tapi saya juga tidur. Dan saya menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka orang yang benci kepada sunnah saya bukan termasuk dari kalangan saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mushaf yang sekarang berjejer itu di zaman Nabi tidak ada. Pertama kali dibukukan mushaf Al-Quran itu di zaman Sayyidina Abu Bakar. Alasannya karena orang-orang yang berperang melawan Musailamah Al-Kadzdzab, Nabi palsu, banyak orang hafal Quran yang wafat. Datang Umar bin Khattab. Kata Umar, "Abu Bakar, itu banyak sekali orang hafal Quran meninggal. Saya takut kalau Al-Quran nggak kita bukukan, nanti lama-lama hilang." Kata Abu Bakar, "Umar, kamu ini nggak boleh begitu. Ini tidak diajarkan oleh Nabi." Kata Umar bin Khattab, "Wallah
wallahi innahu la khair. Abu Bakar, ini baik. Besoknya datang lagi, ditolak lagi. Datang terakhir kali Abu Bakar mengatakan, kamu telah mengatakan sesuatu yang benar, maka Al-Quran itu dibukukan. Jangan sembarangan kita membid'ahkan amalia umat Islam. Maulid itu asal katanya adalah dari waladayani. Maulid maknanya tempat lahir atau waktu lahir. Kalau Bapak Ibu haji atau umroh, nanti keluar dari tempat sa'i, turun ke bawah, di samping kanan ada tempat wudhu, di seberangnya itu ada semacam kantor polisi, di samping kirinya ada perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Kalau ibu sampai di kota Makkah, bapak sampai di kota Makkah, nanti tolong ditulis di Google Makkah Al-Mukarramah Library atau tulis Maulid Nabi. Disitulah tempat lahir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak orang umroh nggak ada yang tahu. Padahal di antara sunnahnya Nabi adalah sholat di tempat lahir orang soleh. Waktu Isra dan Mi'raj, Nabi mengunjungi 5 tempat. Madinah, sholat 2 rakaat. Madian, sholat 2 rakaat. Tursina, sholat 2 rakaat. Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa, sholat 2 rakaat. Maknanya kita disunahkan beribadah di tempat di mana ada orang soleh dilahirkan. Tapi sekarang tempat itu ditutup, bahkan kita tidak bisa lagi melihatnya, dibatasi. 2023 kami di sana masih bisa pegang, masih bisa baca Mahalukya. 2024 akhir kami pergi ke sana sudah dibatasi oleh pembatas yang panjang. 2025 kami haji, itu jauh lagi pembatasnya. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena bukti arkeologis ini penting. Kita sebagai orang tua, kalau nggak ada makan, bagaimana anak-anak kita mau menelusuri sejarah orang tuanya? Kalau nggak ada tanah makan pahlawan, nggak ada monumen nasional, bagaimana generasi kita mau tahu perjuangan orang-orang yang sudah berkorban untuk bangsa ini, saudara? Maka jangan sembarangan menghancurkan makam para aulia, menghancurkan tempat-tempat yang di situ pernah digunakan oleh orang soleh dengan alasan apa? Membid'ahkan dan mensyirikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita belajar hukum fikih, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum itu tergantung bagaimana kita mengklarifikasi asal masalah. Yuk, coba kita lihat. Maulid Nabi, kita dari rumah datang ke masjid. Orang kalau masuk masjid masih ada wudu, malaikat mendoakan 3 hal. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Jadi kalau kita niat masuk ke dalam masjid Al-Muhajir, itu sunnah atau bid'ah? Dua, Maulid Nabi ini ajang ukhuwah Islamiyah dan silaturahim. Sunnah atau bid'ah? Sunnah. Pada saat Maulid Nabi kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sunnah atau bid'ah? Sunnah. Mendengarkan untayan-untayan kalam-kalam ilahi. Sunnah atau bid'ah? Sunnah. Pengumuman dari ulil amri, pengumuman dari pemerintah kita, itu sunnah atau bid'ah? Sunnah. Mendengarkan ceramah agama, sunnah atau bid'ah? Makan bersama, sunnah atau bid'ah? Santunan anak yatim, sunnah atau bid'ah?
hati-hati. Jadi dari semua ibadah tadi yang begitu bagus, kalau ada orang mengatakan ini adalah perbuatan yang sesat, saya khawatir dosa dia banyak. Ada seorang ustaz viral. Ini ustaz mengatakan begini, nadanya nggak provokatif, tapi arahannya provokatif. Saya, kata dia, tidak menganjurkan bagi orang tua dan anak-anak yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang merayakan Maulid untuk hadir Maulid. Tidak dianjurkan sama dia. Kalau ada acara jelek, kita tinggalin atau kita datangin? Kita tinggalin. Jadi secara langsung dia ingin mengatakan Maulid Nabi ini bukan acara yang baik. Kalau seandainya dikatakan ini khilafiyah, jangan dihindari. Saya 2023 pergi ke Tiongkok, mengunjungi 5 provinsi: Beijing, Kashgar, Yini, Urumqi, Guangzhou, bersama beberapa anggota MUI dan juga pemerintahan. By legend, anak-anak kita sibuk main HP, fisiknya tak keurus, dan seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kewajiban yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tuqabbih, jangan kamu hina istri kamu. Istri pas kita nikahi pertama kali mungkin dia badannya segini pak, lama-lama dia semakin sehat. Jangan kita bilang dia buntelan. Buntelan mau kemana? Jangan pak. Bu, saya sama suami mau dicintai sama suami. Istri itu definisinya wanita yang bangun sebelum subuh. Kalau istri bangun jam 6 itu bukan istri tapi kambing balot. Bu, sehat. Bu, itu yang belakang yang tuh paling lagi buang tembok ini. Bu, mau disayang suaminya. Bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh, sholat dulu, sholat malam. Baik Allah kasih lancar bagi suami saya. Habis itu pergi ke dapur, masak air, taruh kopi, kasih kapulaga, kasih susu putri yang agak mahal dikit, refill. Saring, cari gelas di marketplace yang ada bunga-bunganya tulisannya you are my everything baby. Cari bunga kembang satu tangkai, bawa di nampan, deketin suami, bisikin di telinganya, Assalamualaikum pangeranku pahlawanku. Betul pak? Begitu caranya. Bu, orang suami belum pulang, WA ngomel aja. Suami pak baru ditandain motor, baru tanda motor, buka WA. Lu bawa apa sih gua? Nggak mau. Saya tahu memang perempuan itu kos harganya 21.000, laki-laki 7.000. Ya. Tapi kalau suami pulang itu jangan gitu. Mana ada yang betah? Dulu, ini bukan curhat, bukan. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abu Thalha. Dia pulang malam, istrinya Ummu Sulaim, anaknya meninggal mati itu hari. Suaminya belum tahu. Anak lagi mati pak meninggal, suami pulang. Istrinya ngapain bu? Disambut suaminya, diajak makan. Habis makan diajak keranjang, diajak berhubungan. Dalam kondisi anak meninggal masih hikmah sama suami. Akhirnya tuh istri setelah selesai
keturunan biologis ngomong, ya Aba kata araita idza a'ara qawmun 'aliyatahum 'ala qawmin fatalabu min 'aliyatahum alam ayamahum. Pak, gimana kalau seandainya kita ngirim barang ke tetangga, udah jatuh tempo mau kita ambil ke barang, tetangganya boleh marah nggak? Ya nggak boleh. Maka ikhlaskanlah putra kita karena yang punya sudah ambil. Abu Talha marah tapi tidak mencaci maki, langsung datang kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngadu sama Nabi, minta tolong sama Nabi. Kata Nabi, Allah berkahi hubunganmu dengan istrimu. Apa yang terjadi? Punya anak namanya Abdullah, pas baru lahir dibawa ke Rasulullah, ditaklik. Taklik itu orang soleh makan kurma atau sesuatu yang manis, sisanya dimasukkan ke dinding atas si bayi. Kenapa pakai kurma Pak? Supaya nanti bicaranya manis. Kalau istri bapak bicaranya pedas, mungkin tanya pakai cabai. Ya, aku belain Pak, tenang aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Akhirnya dari Abdullah lahir 9 orang anak, 9-9-nya hafal Al-Quran. Kenapa? Karena sang istri yang menahan egonya untuk supaya mendapatkan keridhaan suaminya, maka Allah turunkan ridho kepadanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya ingin memberikan sebuah amalan buat kita semua di tengah resesi ekonomi, kondisi ekonomi yang saya kira sedang bergulir seperti ini. Kita tidak boleh putus asa kepada Allah. Ingat, sebelum adanya kita, kejadian-kejadian, segala bentuk kejadian sudah pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Dan kita lihat mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang berpegang kepada 5 hal. 1, cinta kepada orang soleh. Duduknya sama orang-orang soleh. Kumpulnya di masjid, musola dan majelis taklim. Jangan ditinggalkan ini saudara. Pengen selamat, jangan pernah tinggalkan masjid, jangan pernah tinggalkan majelis taklim. Itu jalan selamat. Orang-orang zaman dulu dari kalangan Bani Israil atau umat sebelumnya, mereka yang binasa adalah mereka yang tidak pernah kumpul bersama para nabinya. Di zaman sekarang, kalau pejabat kita mau bahagia, kalau pejabat kita mau senang, mau bisa dimudahkan urusannya, maka jangan menjauhi ulama dan majelis ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya kenal dulu seorang jenderal almarhum. Beliau mantan ketua Dewan Masjid Indonesia, mantan wakil ketua. Dr. Andes Bapak Haji Komisaris Jenderal Syafruddin Kambu. Beliau memang bukan anak pesantren, tapi cinta beliau kepada ulama dan agama itu luar biasa. Tahun 2023-2024 beliau membantu menyalurkan dana 300 miliar untuk menyekolahkan ribuan santri di Indonesia. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dicintai oleh santri, beliau dicintai oleh ulama. Terakhir di tahun 2025 awal, beliau mengumpulkan 500 pimpinan pondok pesantren se-Indonesia, termasuk Gontor dan lain sebagainya, di gedung MPR. Beliau sukses menjadi seorang ayah, sukses menjadi seorang jenderal dan banyak manfaatnya. Maka saya berharap para pejabat kita sama-sama bergandeng tangan dengan para ulama
setan itu hanya akan memakan kambing yang terpisah dari golongannya. Kambing kalau dia banyak kumpul, serigala nggak akan mau ambil, tak berani, takut diseruduk rame-rame. Tapi kalau ada satu dipecah ke sana, satu dipecah ke sini, pastilah nanti akan habis kekuatan bangsa dan negara ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu yang pertama, al-mahabbatu lis-sholihin, harus cinta kepada orang soleh. Duku busuk kalau dimasukkan ke dalam keranjang duku wangi pun pasti akan dibeli orang. Meskipun kita bukan orang baik, kalau kita sering kumpul sama orang baik, insya Allah kita juga akan masuk surga sama mereka. Amin Allahumma. Yang kedua, zuhud dunia, jangan tamak dunia. Jangan kita selalu lihat ke atas. Tetangga beli mobil, ayam. Tetangga beli rumah baru, stroke. Tetangga nikah lagi, mati. Ya Allah. Hati-hati dengan perasaan hasad itu. Hasad itu dari setan, bukan dari yang lain. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul haqaba. Hati-hati sama perasaan hasad, karena dia memakan pahala. Sholat dia 5 waktu, tapi gunjingin orang terus, itu sama seperti orang yang sholat. Sedekah tiap hari, tapi hasad kepada orang lain, itu sama aja dia bersedekah. Jadi kebanyakan orang di akhirat itu bukan karena sholat, tapi pahala sholatnya dihambur-hamburkan dengan menghibari orang lain. Pahala sedekah dan majlisannya dihamburkan dengan apa? Menzalimi orang lain. Maka ada seorang badui itu sampai datang mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya sholatnya cuma 5 waktu, nggak sholat sunnah. Kalau saya puasanya Ramadan, nggak puasa sunnah, apakah saya bisa masuk surga? Ya, kalau kamu benar seperti itu, kamu masuk surga. Maknanya apa? Nggak hasad sama orang. Jadi setan itu pintarnya begini, kerjain aja amalan sunnah. Yang wajib, jangan kamu kerjain. Apa yang wajib? Nyambung silaturahmi sama keluarga bertetangga. Kerjain aja yang sunnah, yang wajib jangan. Yang sunnah apa? Ceramahnya cikrangin. Yang wajib apa? Jangan menghina orang, tinggalin aja, hina aja apa. Itu yang setan tahu. Supaya kita sesama anak bangsa, sesama manusia ini sebenarnya ada musuh. Imam Hatim Al-Asram itu beliau pernah sampaikan sama gurunya, saya 30 tahun ngaji sama kau ya guru, saya dapat apa pelajaran? Salah satu pelajarannya apa? Bahwa tidak ada musuh manusia melainkan saya. Kita semua saudara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang ketiga, harus kita banyak berzikir. Mohon jamaah ikuti saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca 400 kali pada sholat isya. Nanti punya pohon uang di depan rumah. Ya. Saya pernah ke Epicentrum itu, ada perusahaan minyak, dia belum bayar gaji pegawai itu 6 bulan. Ini tahun 2015. Kita kasih amalan itu dari Habib Sakal bin Mahdi, Syekh Abu Bakar bin Salim yang Madin. Alhamdulillah perusahaannya masih bertahan sampai sekarang. Jadi resesi ekonomi atau apapun kita hadapi dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Yang keempat, ikhlas. Bapak Ibu mohon maaf, kita khidmat sama masjid, khidmat sama majelis taklim, itu bukan maksudnya bikin kita jadi kaya, tapi pasti bikin kita nggak akan pernah kekurangan. Nggak mesti kita khidmat sama masjid, majelis taklim, kita punya mobil mewah, tapi pasti kita punya keterangan batin. Belajar sama-sama, apalagi saya nggak dosanya. Belajar kita untuk ikhlas. Semua udah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sholat
ini adalah kita kumpulan orang soleh, zuhud dunia, banyak sholawat, ikhlas, dan sholat malam. Ini warisan kita buat anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan hajat Bapak Ibu semua dikabulkan oleh Allah. Apabila ada yang sakit disembuhkan oleh Allah, ada yang belum haji dihajikan oleh Allah, ada yang belum pernah diumrahkan oleh Allah, ada yang belum nikah dinikahkan oleh Allah. Halal dan thayyiban, Allah jadikan negara kita thayyibatun wa ghafur. Allah jaga ulama dan habaib kita, Allah jaga para ustaz dan asatidz kita, Allah jaga para pejabat dan aparatur negara kita, Allah jaga TNI dan kepolisian kita, Allah jaga Masjid Al-Muhajirin, Allah jadikan semua keturunan kita sampai hari kiamat hanya menyembah Allah. Allah jadikan keturunan kita sampai hari kiamat hanya bersujud kepada Allah. Allah jadikan keturunan kita sampai hari kiamat hanya mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhirnya. Dan kita semua berkumpul kembali di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syukurillah lana wa lakumul Fatihah. Fa'fu ya karim, fa'fu ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfina anta syafi wa shfina anta al-mu'afi wa 'afina anta al-mu'afi. La shifaa illa shifaa wa shifaa la yughadiru saqaman wa la alaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rzuqna ru'yata habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk bermimpi melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah seluruh keturunan kami mengikuti jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa inna husna bi hurmatihim wa a'idna fi tariqatihim wa mu'afatina fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil. Terima kasih banyak. Saya mau pantun sebelum saya pergi karena setelah ini saya ada undangan ke Malaysia terus ke Singapura, itu juga kalau ada yang undang. Ada ranting, ada kayu. Al-Muhajirin, we are nothing without you. Lontong Padang tahu Sumedang, meskipun jarak yang membentang, Nabi Muhammad harus selalu disayang. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mengampun, saya titipkan antum semua kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalam. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah yang pulang dulu, duduk dulu, belum balik dulu, balik. Balik lagi. Main bidat baik. Astagfirullahaladzim. Allah Nabi Muhammad. Apa yang telah disampaikan, semoga apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dengan berakhir acara